Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Salatullahi wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang berhormati para ustaz, para guru, alim ulama, warga jamaah Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu begitu banyak, begitu besar, dan tidaklah seseorang itu seringkali ia ingat akan nikmat Allah kecuali nikmat tersebut secara perlahan telah hilang dalam dirinya. Kenapa seseorang seringkali lupa bersyukur kepada Allah? Karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut masih ia rasakan. Ketika nikmat-nikmat tersebut sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang, maka sesungguhnya pada saat itu dia baru merasa bahwa itu adalah nikmat. Nikmat kesehatan saja misalnya. Salah satu bagian daripada nikmat kesehatan, contoh mata saja misalnya, kemampuan melihat kalimpanan aja, itu gangguan sedikit aja. Maka sesungguhnya ketika kalimpanan itu kada hilang dari mata kita, maka kita akan merasa sulit, bahkan merasa sakit, bahkan tidak sedikit bengkak matanya karena kalimpanan itu baru kalimpanan yang kecil. Itu menunjukkan bahwa kadang-kadang nikmat penglihatan itu tidak benar-benar kita rasakan kenikmatannya sampai ia hilang secara perlahan baru kita merasakan nikmatnya. Oleh sebab itu sebelum nikmat-nikmat tersebut sedikit demi sedikit hilang, sedikit demi sedikit memudar, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih melekat atas diri kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan wabil khusus tentu saja nikmat keimanan yang nikmat tersebut senantiasa bermanfaat dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah, semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita sabar taat. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, izinkan ulun dalam kesempatan kali ini akan mencoba membahas bersama lautian seberataan tentang karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menurut itu penting? Pertama, sesungguhnya ketika seseorang telah dicintai, maka sesungguhnya orang yang mencintai akan mencurahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya, akan diberikannya kepada orang yang dicintainya. Oleh sebab itu ketika seseorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka sesungguhnya rahmat Allah pasti meliputinya. Oleh sebab itu sekali lagi penting kita untuk mengetahui karakter-karakter apa yang patut dimiliki oleh seorang hamba sehingga ia menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum coba angkat dalam tulisan Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, dalam tulisan beliau tentang 40 karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagian yang pertama, orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertaubat. Beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sebenarnya berbicara tentang wanita yang haid, wanita yang menstruasi. Apa kata Allah di dalam firman Allah ini? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, kata Allah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid, tentang haid. Maka katakanlah, kata Allah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid itu. Dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah sekalian, sebelum mengantar kepada pembahasan tentang taubat ini, maka sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa sahabat itu pernah bertanya kepada Rasul tentang perkara wanita yang haid. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya agar disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang menanyakan hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau, kata beliau, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Artinya perbuatlah apa saja nanti kamu kehendaki terhadap istrimu yang haid itu kecuali nikah. Maksudnya kecuali hubungan badan. Nah, dari sini kita paham. Pertama, ketika wanita datang bulan, maka tidak diperkenankan seseorang itu melakukan hubungan badan dengan istrinya. Tetapi selain daripada itu tidak jadi masalah, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, ada faedah yang menarik dari ayat ini, bahwa sesungguhnya adab-adab kaum muslimin itu hendaknya memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkara-perkara yang sebenarnya itu tabu dengan bahasa-bahasa yang sesuai. Apa maksudnya? Lafaz-lafaz yang Allah sampaikan dalam ayat ini sama sekali bukan kata-kata yang vulgar, kata-kata yang caroboh bahasa kita, kata-kata yang porno. Karena sejatinya kalam-kalam Allah, perintah-perintah agama, nasihat-nasihat agama itu tidak selayaknya disampaikan dalam kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang porno, kata-kata yang jorok. Oleh sebab itu kita tidak sependapat dengan sebagian orang misalnya yang dalam kegiatan kajian-kajian keagamaan yang menyampaikan nasihat-nasihatnya misalnya dengan mencampur baurkan dengan sesuatu yang tampak tabu, sesuatu yang sebenarnya bisa membangkitkan syahwat dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya Allah telah menurunkan kaidah bahwa menyampaikan hal-hal yang seperti itu menggunakan kalimat-kalimat kiasan yang bisa mudah difahami. Apa kata Allah? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, hendaklah kamu menjauhkan diri. Allah tidak langsung mengatakan jangan melakukan ini dan ini, tapi kata Allah, hindari, jauhi dirimu dari mereka yang haid. Nah, jadi bahasa Allah itu seperti itu. Kemudian fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi bila mereka sudah suci, datangi. Bahasanya pakai datangi, bukan dengan kata-kata sekali lagi kata-kata yang kuat. Karena sesungguhnya kalau Allah itu menggunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang suci, dan juga memperhatikan etika malu. Nah, inilah seharusnya yang menjadi
pedoman seorang yang beriman, orang-orang yang mengaku sebagai orang muslim, hendaknya menjaga kata-katanya, khususnya dalam perkara seperti ini. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa juga kata Allah misalnya terkait perkara yang lain di ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Allah Subhanahu wa taala itu memberikan permisalan, percontohan bahwa istri-istri kamu itu adalah tanah tempat bercocok tanam. Allah berikan gambaran seperti ladang, seperti sawah. Tidak Allah sampaikan dengan kata-kata yang vulgar. Maka datangilah tempat bercocok tanam itu dari sebagaimana kamu kehendaki. Terserah dengan cara apa saja. Tentu saja dalam batasan-batasan yang nanti ada perkara-perkara yang Allah larang. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, lafaz-lafaz yang Allah gunakan tersebut suci, kemudian ia terjaga, ia tidak membangkitkan syahwat seseorang ketika mendengarnya, dan tidak juga menimbulkan atau menodai rasa malu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu diperintahkan untuk menghindari istrinya ketika, artinya menghindari hubungan suami istri ketika dalam kondisi haid? Karena sesungguhnya diwajibkan menjauhkan diri dari istri yang haid itu juga sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Sejatinya perbuatan yang haram itu mendatangkan kemudaratan yang begitu besar. Baik kemudaratan tersebut kita ketahui saat ini atau masih tersembunyi. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata haidan," barang siapa yang mendatangi, maksudnya melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang haid, awit moro'atan fi duburiha, atau mendatangi istrinya dari arah belakang, maksudnya menyetubuhi istrinya dari arah keluarnya kotoran dari arah belakang itu, au kahinan, atau mendatangi tukang ramal, dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga kelompok ini adalah orang yang dihukumi kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan hubungan badan mendatangi istrinya padahal istrinya sedang haid, kemudian atau ia mendatangi istrinya dari jalan yang tidak Allah perintahkan, yakni dari arah belakang, atau seseorang yang mendatangi tukang ramal, ini Allah samakan baik. Kalau mendatangi peramal itu kan faham kita bahwa itu bentuk kesyirikan. Jadi Allah sandingkan dua perbuatan ini dengan perbuatan dosa besar yang masuk dalam kategori kesyirikan, menunjukkan dosa ini juga besar. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tentu saja kita paham kekufuran tersebut, kata Syekh Abdul Azim, akan menjadi kufur akbar, kufur yang besar, yang berlawanan dengan Islam bagi siapa yang mengingkari keharamannya. Artinya apa? Ketika ia mendatangi istrinya dalam kondisi haid, tapi ia tidak mengakui keharaman tersebut, ia menganggapnya halal, padahal telah jelas kepadanya dalil-dalil terkait keharamannya, maka sesungguhnya orang tersebut telah jatuh kepada kekafiran dan keluar dari Islam. Artinya apa? Bila ada orang lain ngebet benar misalnya lawan bininya, habis itu ia tahu bahwa itu haram, tapi ia dalam hatinya ia meyakini itu tetap halal, maka sesungguhnya kata Syekh Abdul Azim, ia telah masuk kepada kekufuran yang besar yang mengeluarkan ia kepada Islam. Akan tetapi bagi seseorang yang melakukannya, akan tetapi ia menghalalkan dalam perbuatannya saja, tetapi dalam hatinya tetap menganggap itu adalah haram, maka sesungguhnya
ia hanya dihukumi kafir. Kufur artinya dalam perbuatannya saja, ingkar terhadap ketetapan syariat tanpa mengeluarkan ia dari agama Islam. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini masih membahas terkait hukum ketika seseorang laki-laki itu mendatangi istrinya padahal istrinya sedang hamil. Maka bagaimana hukumnya ketika seseorang mendatangi istrinya padahal istrinya sedang haid? Maka ini pernah ditanyakan kepada Rasul. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu bidinarin aw nisfi dinarin. Maka bagi orang yang melakukan itu, maka hendaklah ia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Jadi kafaratnya ketika orang melakukan itu sedinar atau setengah dinar. Dalam riwayat Imam Abu Dawud. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sedinar itu seapa? Maka nanya ukur itu kan, kewajiban zakat itu kan 20 dinar emas. Apabila seseorang punya emas sebanyak 20 dinar, maka sampai nisab zakatnya. Kalau ini berapa? Karena kita ada pakai dinar, kita pakai gram. Berapa? Konversinya itu kan 85 gram emas. Berarti kalau 1 dinar 85 gram bagi 20 dapatnya 4,25 gram. Artinya itulah kafarat yang harus ia bayar, yang dia harus bersedekah dengannya 4,25 gram. Berapa duitnya? Nah, ibu nang tahu ini emas ini berapa? 3 juta jadi 3 kali 4 aja 12 juta sudah lain. Nah, itu masalah duit, tapi bukan masalah itu sebenarnya. Karena sesungguhnya konsekuensi dari kafarat itu kan besar. Artinya sebagai upaya penghapusan atas kesalahan yang dilakukan, sebagaimana seseorang yang melakukan hubungan badan pada siang hari bulan Ramadan misalnya, kan ada kafaratnya juga. Nah, sebagaimana itu. Lalu Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat yang mauquf, artinya derajatnya sahih tapi mauquf, artinya hadis ini hanya sampai kepada sahabat dan ini sampai kepada Ibnu Abbas yang menyampaikan. Apa kata Ibnu Abbas? Idza asabaha fi awwalid dam fadinar. Apabila ia datang kepada istrinya, dalam arti melakukan hubungan badan dengan istrinya tersebut pada saat darah itu masih banyak di awal-awal haidnya, maka kafaratnya 1 dinar. Wa idza asabaha fi inqita'id dam fanisfu dinarin. Apabila sudah di akhir-akhir, artinya darah haidnya sudah mulai mengering dan ia mendatangi istrinya padahal istrinya masih haid, maka ia setengah dinar. Ini perkara yang tidak mudah tentu saja dari sisi hukum. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang suami istri itu tidak dilarang untuk melakukan kedekatan, menyampaikan perasaan cinta dan kasih sayangnya. Hanya saja yang dibatasi itu, yang itu tadi, hubungan badan. Selain itu tidak jadi masalah. Artinya sebenarnya tidak ada batasan untuk menyampaikan rasa kasih sayang, perasaan cinta kepada pasangan itu. Hanya saja ada batasan-batasan syariat yang seharusnya diperhatikan oleh setiap orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara pembahasan hubungan suami istri ini kan perkara yang sifatnya privasi. Oleh sebab itu tidak sepantasnya pula ia itu diumbar kisah apa yang terjadi antara seorang suami dengan istri kepada orang lain, didengarkan, disampaikan, atau tidak sedikit sekarang mungkin yang kita dengar menceritakan hal-hal yang pribadi tersebut dalam konten-konten dengan tujuan untuk mengambil keuntungan misalnya darinya, walaupun ada sebagian yang mengklaim itu adalah bagian dari sarana edukasi. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Asma binti Yazid, bahwasanya suatu ketika Rasul itu mendapati ada sekelompok orang
ada laki-laki, ada bibinian. Kemudian Rasul mendatangi. Apakah kata Rasul bubuhan pian ini mengisahkan tentang laki-laki yang menceritakan bagaimana hubungannya dengan istrinya, atau seorang istri yang bagaimana ia berhubungan dengan suaminya kepada salah satu di antara mereka atau satu sama lain, ngobrol, ngerumpi, menggosip terkait hubungan itu. Maka kata Asma bujur itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang mereka gawi. Maka apa kata Rasul? La taf'alu, jangan pernah digawi yang itu, mengisah-ngisahkan urusan rumah tangga yang ada di dalam kamar itu pada khalayak. Karena apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa innama matalu dzalika kamatali syaitanin laqiya syaitana. Apa? Sesungguhnya mereka itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti syaitan laki-laki bertemu syaitan perempuan di mana? Fit thariq, di jalan, fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Kemudian mereka melakukan hubungan badan dan sementara manusia melihat. Jadi disamakan orang-orang yang mengobrolkan masalah pribadi tersebut seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang melakukan hubungan. Kemudian ditonton orang banyak. Tentu saja ini adalah sesuatu yang memalukan dan tidak sepantasnya disampaikan, dilakukan oleh orang yang beriman. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa? Karena sesungguhnya kita paham bahwa nafsu, khususnya syahwat itu seringkali mendatangkan dan selalu mendatangkan kejelekan-kejelekan. Dan manusia itu adalah makhluk yang lemah dan berpotensi tergelincir karena sebab itu. Dan Allah paham itu bahwa sesungguhnya ada potensi manusia melanggar batasan-batasan Allah dan terjerumus ke dalam dosa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan berita gembira, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, jadi kelompok yang pertama, kelompok orang yang dicintai oleh Allah ini adalah kelompok orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu adalah orang yang bulik dari sebelumnya, baik melakukan pelanggaran kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermaksiat kepada Allah kembali kepada Allah, menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Setiap dosa itu menjauhkan seseorang daripada Allah, memutuskan hubungannya dengan Rabb yang menciptakannya. Oleh sebab itu, ketika seseorang bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang menjalin hubungannya kembali dengan Allah agar kembali dekat. Oleh sebab itu tidak heran maka Allah menjadikan orang-orang yang bertaubat ini orang-orang yang Dia cintai, karena sesungguhnya dia telah menjalin kembali kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan, kata Allah misalnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 110, kata Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menanganinya kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia beristighfar, ia meminta ampunan kepada Allah, maka sesungguhnya niscaya ia dapati Allah sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ini memberikan keterangan bahwasanya ketika kamu itu, wahai hambaku, melakukan perbuatan maksiat dan menzalimi dirimu sendiri, karena sesungguhnya kemaksiatan itu mendatangkan keburukan lain, mendatangkan keburukan-keburukan bagi manusia. Maka kata Allah, barang siapa yang melakukan itu, apa kata Allah? Orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, menganiaya dirinya sendiri,
Karena kejahatan itu, kejelekan itu akan mendatangkan keburukan atas diri kita. Baik musibah itu musibah dalam kehidupan dunia atau musibah agama. Nah, oleh sebab itu, ini kan sesuatu yang merugikan bagi diri kita. Maka ketika seseorang bertaubat, maka sesungguhnya kita akan mendapati Allah itu membuka lebar pintu ampunannya. Tinggal kita bagaimana menjemput ampunan itu sendiri. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, bertaubat itu kata Allah merupakan perbuatan yang seyogianya dilakukan sesegera mungkin. Kada kaina-kaina mahadang musim katam kah biasanya, atau menghadang kabilan kan? Bukan. Yang Allah perintahkan itu segera. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 17, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah, tsumma yatubuna min qaribin, fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim." Ujar Allah, sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kejahilannya, karena kebodohannya, yang kemudian ia bertaubat dengan segera. Mereka itulah yang taubatnya Allah terima. Jadi kesempatan diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan usaha bertaubat yang dilakukan sesegera mungkin ketika perbuatan dosa itu telah dilakukan. Kada perlu menunggu-nunggu kainan dulu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Maksudnya adalah, kata Syekh Abdul Azim, ketika melakukan kesalahan, hendaklah seseorang itu segera menyesali perbuatannya, kemudian menghapus bekas-bekasnya dengan kebaikan. Artinya ketika sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, karena sesungguhnya tidak ada di antara kita ini yang suci. Masing-masing diri kita ini penuh dosa sebenarnya. Hanya saja Allah dengan rahmat dan rahimnya, kalau itu jadikan dosa kita itu kan ada berbau. Yang berbau itu angin yang keluar dari tubuh kita, sementara dosa ada. Karena sesungguhnya kalau kita ini diciumkan dosa-dosa yang kita lakukan itu berbau, mungkin salah satu di antara kita satu sama lain itu akan saling menjauh karena baunya dosa tersebut. Karena seringkali dosa itu kan seringkali kita lakukan di saat bersendirian, di balik-balik dinding kamar kita, di saat pandangan manusia tidak tertuju kepada kita, di saat posisi orang tidak ada yang melihat. Seringkali disitulah jatuhnya kita ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat, sesali perbuatan maksiat dan kesalahan dosa yang kita lakukan, tutupi, hapus bekas-bekasnya dengan kebaikan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Sesungguhnya ikutilah, kata Rasul, perbuatan buruk itu, keburukan itu dengan kebaikan, karena sesungguhnya itu bisa menghapuskannya. Jadi yang bisa dilakukan oleh orang yang bertaubat atas kesalahan yang dia lakukan adalah menutupi perbuatan dosa yang dia lakukan dengan segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dengan kemudian mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertobat itu perlu cepat, perlu segera? Syekh Abdul Azim menyatakan, barang siapa yang tidak bersegera bertaubat dan menanti-nantikannya, artinya kaina-kaina dulu, maka sesungguhnya ia berada dalam dua bahaya besar. Ada dua bahaya besar yang sedang mengancam dirinya, mengawasi dirinya. Yang bahaya tersebut siap menggerogoti dirinya. Yang pertama, kata beliau, bertumpuknya kegelapan di dalam hatinya disebabkan kemaksiatan tersebut. Kemudian apa? Ketika kebiasaan buruk maksiat tersebut telah menumpuk di dalam hati tanpa ia bertaubat karenanya, maka sesungguhnya ia itu akan membentuk karakter, membentuk tabiat, membentuk habit, membentuk kebiasaan. Akhirnya maksiat itu menjadi gawiannya. Yang awalnya mungkin coba-coba, khilaf,
tapi karena itu dibiarkan, diulang kembali, dibiarkan tidak pernah bertobat, maka itu menjadi kebiasaan. Ia menjadi candu yang menggerogoti orang tersebut, bahkan dia akan sulit untuk meninggalkannya. Yang kedua apa? Yang kedua, segera, karena penyakit itu kadang-kadang tiba-tiba, dan tiba-tiba itu bisa membawa kita kepada ajal kita. Ajal kita itu ada berbau, ada ketahuan. Oleh sebab itu kalau menunda-nunda, khawatir kita dosa kita masih menumpuk, tapi ampunan Allah belum sampai kepada kita. Karena tadi kematian itu kalau kayak notifikasi banking yang tengtong misalnya datang, oh ya masuk gajinya deh, atau kayak misalnya notifikasi apa misalnya kalau pembaharuan apa, kan ada seperti itu. Kalau nya memberitahu ya nyaman, nah, seminggu lagi meninggal sedang siap-siap nyaman. Yang tapi ajal itu datangnya tidak seperti itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di akhir-akhir kata awal, tidak perlu kamu terdapat karena sudah ditetapkan. Di dalam Quran surah Luqman Allah menegaskan kembali, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ujar Allah, tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang hendak diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana kita mati. Kita kan tidak tahu, kayak ular nih misalnya, lahir misalnya di Karaminta, sampai dari ini hidupnya saat ini di alam biung, lu tidak tahu meninggalnya di mana kan? Siapa tahu di Tanjung lagi apa misalnya, atau di mana misalnya, kan tidak tahu. Ya, begitu juga membuat kita sabar kan tidak tahu. Ya kita mungkin bisa merencanakan, aku hendak matinya kita kumpul-kumpul keluarga aja misalnya. Kan kita tidak tahu apa yang memperjalankan kita, atau apa sebab-sebab yang lain menggerakkan kita di bumi mana kita meninggal, kita tidak tahu. Waktunya pun kita tidak tahu, karena tadi notifikasinya ada datang kepada kita, ada kayak notifikasi HP kita, pesan masuk dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dua keadaan ini, yang pertama, kalau seorang yang segera bertaubat, ia akan menyebabkan hatinya tertutupi dengan kemaksiatan, sehingga kemaksiatan itu menjadi tabiatnya. Ketika sudah menjadi tabiat, akan sulit untuk menghilangkannya. Yang kedua, waktu kita untuk bertaubat itu terbatas, karena sebagaimana terbatasnya umur, dan umur itu tadi ada berbau, bisa tiba-tiba datang tanpa kita persiapkan. Oleh sebab itu segera untuk bertaubat ini menyebabkan kita bisa terhindar daripada dua bahaya ini. Jangan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui bahwa orang-orang yang bermalas-malasan di hadapan Allah akan benar-benar menyesal ketika kematian itu datang. Kematian itu datang ketika tiba-tiba, maka seringkali kata Allah memberikan gambaran bagaimana keadaan orang yang didatangkan ajal secara tiba-tiba kepada dirinya, sementara ia bukan termasuk orang yang melakukan amal soleh. Apa kata Allah di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat selanjutnya? Hatta idza jaa ahadukumul maut qala rabbi irji'un. Demikianlah orang-orang kafir kata Allah, ketika apabila kematian datang kepada mereka, maka ia berkata, ya Tuhan kami, kembalikan kami, pulihkan kami. Ya tadi, karena sesungguhnya kematian yang datang tiba-tiba itu menyebabkan seseorang terkejut, karena tidak tahu, dikira guring kan, tahu-tahu terbangun lagi. Kemudian apa kata Allah? Mereka akan mengklaim, akan mencoba mengatakan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Karena apa kata mereka? Agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap apa yang dahulu aku tinggalkan. Nah, ia hendak apa yang dahulu kada tagawi sholat, dahulu kada tagawi hendak digawi, puasa yang kada tagawi hendak digawi, sedekah zakat yang sebelumnya kada digawi hendak digawi, beriman kepada Allah yang sebelumnya orang kafir kada pernah menggawi hendak itu ya gawi. Tapi ketika ajal sudah sampai, maka apa yang Allah sampaikan, perkataan mereka itu
innaha kalimatun huwa qailuha, itu pandir waras bahasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan kesempatan hidup atas mereka, maka ketika kesempatan hidup itu telah Allah berikan, firman Allah telah Allah sampaikan, perintah penjelasan dari Rasul telah sampai kepadanya, mereka tidak segera bertaubat kemudian mati, maka upaya mereka untuk merajuk kepada Allah, meminta memelas kepada Allah untuk dikembalikan, itu tidak akan pernah Allah kabulkan dan tidak akan pernah terjadi. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah agar kita itu segera bertaubat. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu sangat bergembira ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surah At-Tahrim yang sering dibaca oleh para imam biasanya. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Karena sesungguhnya betapa besar pun dosa seseorang ketika Allah telah mengampuninya, maka sesungguhnya Allah akan berikan rahmat kepadanya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang menarik sebenarnya. Bagaimana dengan seseorang yang orang tersebut ia melakukan dosa, ia bertaubat, apakah ia diampuni? Maka sesungguhnya dia akan diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana kalau ia ternyata kembali melakukan perbuatan dosa itu lagi, kemudian bertobat pulang basah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis qudsi, maka Allah mengampuninya. Maka ia kembali lagi berdosa lagi, maka juga Allah akan tetap mengampuninya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang itu berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat, bulang-bulik bahasanya. Allah itu kadang pernah muyang kepada seseorang hamba yang melakukan pengulangan dosa, dan juga padahal sebelumnya ia telah bertobat kepada Allah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, rabbuhu ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. Ujar Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna dari firman Allah tersebut dari hadis kursi ini. Ketika Allah mengatakan aku telah mengampuni dosa hambaku, yang dosa hambanya tadi apa? Ia ia melakukan dosa, ia bertaubat, tahu-tahu berguling pulang melakukan dosa, bertaubat pulang, berguling pulang melakukan dosa, bertaubat pulang, berguling pulang melakukan dosa, bertaubat pulang, pulang-guling itu saja. Maka kata Allah, aku telah mengampuni dosa hambaku itu, dan maka hendaklah berbuat apa aja terserah aja. Maksudnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka maksudnya adalah selama hamba tersebut selalu bertaubat kepada Allah setelah ia melakukan maksiat, Allah akan senantiasa mengampuni dosa tersebut. Nah, mungkin ini salah satu dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Mungkin sebagian kita, wah ini pas deh, sesuai dengan kehendak nih, dalil sesuai kehendak. Tapi ini kadang bisa dimain-mainkan nanti Pak. Ada papa sekalinya berdosa aja lah. Sekehendak kita aja berdosa, banyak-banyak ada papa bertobat pulang, ada papa mau main-mainkannya itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Walaupun Allah telah membukakan pintu taubat, kemudian berkali-kali lipat setelah seseorang hamba itu melakukan dosa, artinya punya berulang-ulang kayak mukul kan, berulang-ulang berdosa, bertobat, berdosa. Allah tetap akan mengampuninya. Tapi yang perlu kita ingat adalah apa? Walaupun Allah mengampuni kita, yang kita kata tahu tadi ajal tadi, apakah pada saat kemaksiatan yang berikutnya
posisi kita masih hidup, atau jangan-jangan Allah ambil nyawa kita pada saat bermaksiat. Itu yang jadi permasalahan. Karena sesungguhnya sekali lagi umur kita itu pada 6 tahun. Nah, orang yang bertobat ini adalah kelompok yang pertama, termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena Allah cintai, maka sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu tobat atas diri kita. Ini menjadi penjelasan bagi kita saudara, khususnya bagi ulun yang menyampaikan bahwa kita ini kan ada yang sempurnanya di dalam kehidupan. Kita ini orang-orang yang bergelimang dosa. Hanya saja Allah tutupi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu karena Allah telah tutupi, kadang perlu diumbar. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat itu merupakan orang yang dicintai oleh Allah. Maka benar kata Ibnu Rajab, apabila kita itu kadang-kala menyaingi orang-orang yang soleh di dalam sholatnya, orang soleh itu ratusan rakaat, sholat malamnya panjang, orang-orang yang soleh dalam qiraatnya, ngajinya bagus, ngajinya banyak, sejuz 30 juz sehari atau setengah Quran sehari. Kita ada sanggup puasanya, ada pepagatan Senin Kamis atau puasa kita ada sanggup, maka sesungguhnya paling tidak kata Ibnu Rajab kita bersaing dengan orang-orang yang melakukan maksiat di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang perlu disampaikan. Apabila ada kesalahan, hilafan ulun mohon dimaafkan. Segala yang benar dari Allah, segala yang salah sesungguhnya berasal dari ulun. Sekali lagi sebagai penutup kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan dosa kesalahan kita sebagai sesuatu yang Allah ampuni nantinya dengan istighfar dan taubat kita kepadanya, dan menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 tadi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.